Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Vlogger. Apa kabar sobat sejarah? Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan kembali pencarian tugu triangulasi yang berada di Pulau Jawa yang dibangun oleh Dinas Topografi Dins Nederland Indies Batavia, yang merupakan bagian dari benda cagar budaya yang harus kita lestarikan bersama. Dan kali ini saya berada di Desa Ngembak, tepatnya di TPA Ngembak. Di samping saya ini adalah TPA Ngembak yang berada di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Di sini adalah letak titik koordinat dari tugu triangulasi jenis sekunder dengan kode registrasi S512 dengan ketinggian 45 meter dari permukaan air laut. Dan mungkin dari sobat sejarah bertanya-tanya kenapa saya selalu menampilkan konten mengenai tugu triangulasi ini. Kami yang tergabung dalam pemerhati sejarah tugu triangulasi ingin mengangkat sejarah tugu triangulasi ini agar bisa dikenal oleh masyarakat, karena selama ini tugu triangulasi ini banyak sekali yang hilang jejaknya dan tidak ditemukan kembali. Dan kami yang tergabung dalam pemerhati sejarah tugu triangulasi ini ingin kita melestarikan jaring triangulasi yang berupa tugu triangulasi dan patok triangulasi yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda di Pulau Jawa. Oke sobat sejarah, di depan saya ini adalah bangunan tugu triangulasi yang dirawat ya. Dalam hal ini saya melihat adanya perawatan di tugu ini karena kepedulian masyarakat sekitar. Di sini tertulis dibangun tanggal 1 Februari 2010. Sepertinya ini sudah berubah bentuk ya, mungkin sudah pernah diadakan renovasi. Di sini hanya tertulis triangulasi. Biasanya kalau tugu triangulasi itu pasti ada nomor register, tapi di sini saya tidak melihat nomor registrasinya, hanya tertuliskan triangulasi. Oke sobat sejarah, di belakang saya ini adalah tugu triangulasi jenis sekunder yang berkode registrasi S512 dengan ketinggian 45 meter dari permukaan air laut. Di bawah tugu ini kita bisa lihat terdapat gambar burung Garuda. Dan ini adalah tugu triangulasi jenis sekunder yang berada di Ngembak, Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Bentuknya sudah berubah berbentuk silinder. Tapi di sini kita bisa mengenali tugu ini sebagai tugu triangulasi karena ada tulisannya triangulasi. Oke sobat sejarah, sedikit bercerita tentang sejarah dari tugu triangulasi yang berada di Pulau Jawa, yang dibuat oleh Dinas Topografi Dins Nederland Indies Batavia. Tugu triangulasi ini pertama kali dibuat pada tahun
1862 di Pulau Jawa sampai dengan 1880. Dimaksudkan untuk memetakan suatu wilayah, mengetahui kontur tanah dan berbagai fungsi lainnya. Kemudian pada tahun 1911 jaring triangulasi diperluas sampai dengan Bali dan Lombok. Itu sampai dengan pada tahun 1918. Selanjutnya, pada tahun 1912 jaring triangulasi kemudian diperluas sampai dengan Celebes atau Sulawesi. Di Celebes sendiri, acuan dari tugu triangulasi itu berbeda dengan yang berada di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Karena di Celebes itu mengacu pada titik ellipsoid bezel tahun 1841 yang mengacu pada Gunung Moncongloe sebagai titik lintang astronominya. Kemudian di meridian 0 derajat Makassar sebagai titik bujur astronominya. Kalau di Pulau Jawa itu mengacu pada Gunung Genuk yang berada di Jepara itu sebagai titik lintang astronominya. Kemudian di Pelabuhan Sunda Kelapa, Batavia, itu ada Wikik di Pelabuhan Sunda Kelapa itu sebagai titik meridian 0 derajat sebagai titik bujur astronominya. Kemudian pada tahun 1930, jaring triangulasi diperluas yang di Pulau Jawa itu diperluas sampai dengan Pulau Sumatera. Jadi tugu triangulasi seperti ini itu yang dibangun oleh Dinas Topografi Diens Nederland Indies Batavia itu cuman berada di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, dan Sumatera. Kemudian untuk Pulau Kalimantan itu dibangun oleh Dinas Pertambangan atau eksploitasi minyak bumi. Jadi di sana ada yang membangun sendiri berupa tugu triangulasi, tapi yang membangun adalah Dinas Eksploitasi Minyak Bumi. Dan untuk daerah Papua itu tidak dibangun jaring triangulasi seperti ini karena pada waktu itu daerah Papua dan Maluku itu masih dikuasai oleh pendudukan Inggris. Jadi hanya di daerah Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi ini yang ada tugu triangulasi seperti ini. Jadi kenapa saya selalu membahas tugu triangulasi? Karena kami selaku komunitas yang memperhatikan sejarah tugu triangulasi ini ingin kita sebagai masyarakat sipil turut dalam merawat tugu triangulasi seperti ini. Karena selama ini hanya pihak militer masing-masing Topdam yang merawat tugu seperti ini. Dan masyarakat sipil kebanyakan tidak tahu bahwa tugu-tugu jaring triangulasi ini adalah peninggalan sejarah masa kolonial Belanda yang harus dilestarikan karena jaring triangulasi ini sangat penting yang pada waktu itu menciptakan sebuah sistem peta yang kita pelajari pada waktu SD. Jadi diambil dari titik-titik triangulasi seperti ini. Dan sekarang walaupun kegunaannya sedikit berkurang karena ada tugu triangulasi bikinan militer sendiri yang membentuk sebuah badan pertahanan nasional. Itu tugu seperti ini sebenarnya masih berfungsi, yaitu untuk titik kumpul bagi pihak militer dalam melakukan latihan dan peninjauan. Kemudian pemetaan suatu wilayah juga. Dan satu lagi adalah sebagai situs cagar budaya. Kami selaku pemerhati sejarah tugu triangulasi ingin mengangkat tugu triangulasi seperti ini sebagai bentuk benda cagar budaya yang harus kita lindungi bersama.
Karena selama ini banyak titik-titik triangulasi yang rusak dan hilang karena perusakan kita sendiri, bahwa kita tidak tahu ini benda apa dan seperti apa dulunya dan sejarahnya. Nah, dari video ini kita menghimbau bagi masyarakat sipil seperti kita agar mengerti dan tahu bahwa titik-titik triangulasi seperti ini perlu kita lestarikan bersama sebagai bentuk peninggalan cagar budaya yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda di Nusantara. Oke, sobat sejarah, sekian dulu informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe. Kemudian sebarkan ke teman-teman kalian jika informasi saya berguna dan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bersama bisa merawat tugu peninggalan kolonial Belanda yang berupa tugu triangulasi ini agar bisa menjadi benda cagar budaya yang perlu kita lestarikan. Oke, sekian dulu penelusuran saya di daerah Ngembak, Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Dan saksikan kembali penelusuran saya untuk menemukan jaring triangulasi yang dibangun oleh Dinas Topografi Diens Nederlands Indies Batavia. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa.